Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu kembali dalam tatap muka secara online. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat, dalam kondisi fisik kuat dan dalam kondisi bahagia. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran Pak Sigit mengingatkan pada anak-anakku semuanya untuk mandi dulu, kemudian sholat duha, kemudian pakai pakaian yang rapi dan bersemangat untuk selalu belajar. Pada kesempatan ini Pak Sigit akan memaparkan terkait dengan pembelajaran tema 1, subtema 2. Jadi kita sudah sampai kepada subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 4. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini ada 3 mapel sekaligus yang akan kita pelajari bersama. Yang itu mapel IPA, kemudian Bahasa Indonesia, dan IPS. Tapi sebelum lebih lanjut pembahasannya, kita bahas dulu tentang pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama, mapel IPA, IPS. Oke. Sudah siap ya anak-anakku semuanya untuk mendengarkan dan memahami. Kemudian kita nanti bersama-sama ya anak-anak semuanya mengerjakan bersama ayah bunda soal-soal yang sudah ada di agenda yang perlu dikerjakan di agenda kegiatan harian. Untuk kompetensi dasar IPS yang pertama yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilan menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari mapel IPS ini yaitu mengkomunikasikan pengalaman, sikap toleransi, dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Di buku siswa, di situ sudah ada contoh pengalaman yang disampaikan oleh anak-anak dalam pembelajaran dengan Pak Burhan. Nanti insya Allah kita bareng-bareng kita bahas bersama. Oke, itu kemudian kita lanjutkan mapel berikutnya yaitu Bahasa Indonesia. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Kemudian kompetensi dasar pengetahuan yang tadi yang sekarang keterampilan, kalau ada simbol 4 ini keterampilannya. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Jadi anak-anakku perlu kita ketahui bersama bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung ini di subtema 2 masih kita bahas bareng ya. Jadi tolong jangan sampai lupa pelajaran-pelajaran yang sebelumnya tentang gagasan pokok. Gagasan pokok ini singkatnya adalah kalimat utama atau kalimat inti. Sedangkan gagasan pendukung ini singkatnya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan dari kalimat pokok atau inti. Tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini anak-anak semuanya mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Ya, jadi anak-anakku semuanya nanti menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan yang disampaikan di buku atau nanti di pembelajaran ini. Kemudian mapel berikutnya adalah IPA. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran 1 subtema 2 ini adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kemarin Pak Sigit sudah membahas berbagai bunyi, kemudian sifat-sifatnya bunyi, kemudian merambat melalui apa dan sebagainya. Termasuk Ananda juga sudah, anak-anak semuanya juga sudah mempraktekkan bagaimana membuat alat komunikasi sederhana, yaitu dengan
gelas plastik dan benang. Ya, insya Allah sudah dipraktekkan dan ternyata dari beberapa komunikasi lewat alat tersebut bisa merambat walaupun hanya terdengar kecil ya, tapi bisa sambung atau bisa berbunyi. Jadi bunyi itu merambat melalui benda padat dalam hal ini benang, kemudian bunyi juga bisa merambat lewat udara. Nanti pada kesempatan ini Pak Sigit akan lebih membahas fokusnya pada indera pendengaran. Bagaimana sih bunyi itu bisa sampai ke indera pendengaran. Kalau kemarin di sifat-sifat bunyinya, kemudian alat-alat bunyi, sekarang bagaimana indera pendengar ini bisa mendengarkan bunyi-bunyi yang berada di sekitar kita. Kemudian kompetensi dasar keterampilan yaitu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Ya, nanti kita lebih kepada fokusnya pada sifat-sifat bunyi pengetahuannya. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai di indera pendengar kita, yaitu telinga. Tujuan pembelajarannya menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Oke, kita mulai dengan sebuah teks yaitu bekerja sama dalam keberagaman. Di buku siswa anak-anakku bisa melihat, bisa membaca ya. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan ini siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat itu kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Anak-anak semuanya, ini pembahasan mapel bahasa Indonesia. Kita akan menentukan paragraf pokok dan paragraf pendukung, gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat inti, kalimat penjelas. Ada berapa paragraf di sini? Oke, 1. Apalagi? Iya, saat percobaan, paragraf 2. 3. Tiba saatnya. Ke-6 sekawan melakukan percobaan. Di buku anak-anak ini agak menjorok ke depan. Ini juga akan menjorok ke depan, dan ini juga menjorok ke depan. Biasanya paragraf selalu dimulai dengan kalimat yang menjorok ke depan. Oke, dari paragraf pertama ini silakan anak-anak tentukan kira-kira kalimat intinya atau kalimat utamanya apa. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, ini keterangan. Mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang, ini keterangan dari kalimat pertama, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng. Nah, ini melanjutkan kalimat yang di atasnya, yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Jadi intinya adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Bagaimana mereka
dalam mengerjakan tugas itu secara bersama-sama, bekerja sama. Kapan mereka mengerjakannya? Sepulang sekolah. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa kalimat tambahan yang itu menunjukkan bahwa kalimat intinya adalah di kalimat pertama ini. Oke, ada kalimat penjelas berapa? Kalimat penjelasnya, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. 1. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 2. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kalimat 3. Udin dan Bani membawa benang kasur. Kalimat penjelas keempat, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Kalimat penjelas 5. Keenam, sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Kalimat penjelas yang keenam. Begitu ya anak-anakku semuanya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekali lagi bahwa gagasan pokok bisa diartikan sebagai kalimat utama, kalimat inti. Kemudian gagasan pendukung yaitu kalimat penjelas. Oke, silakan anak-anakku semuanya dibuka di buku siswanya. Kemudian untuk latihan silakan dikerjakan dan yang dikumpulkan ada di bagian agenda kegiatan yang Pak Sigit sudah share. Oke, selanjutnya mapel IPA ya, indera pendengar telinga. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita di Subhanahu wa taala masing-masing punya indera pendengar yang alhamdulillah lengkap, yaitu telinga ya. Karena ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak-anak kita di tempat yang lain itu pendengarnya, alat inderanya lengkap tapi tidak bisa mendengarkan. Nah, kita alhamdulillah bisa mendengar ya, dengan alat indera yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari kita mendengar bermacam-macam suara, tetapi suara tidak ada yang tidak bisa kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik hertz. Jadi 1 detik itu ada 20 sampai 20 ribu. Itu ada 20 sampai 20 ribu getaran. Nah, kemarin Pak Sigit sudah men-share-kan materi tentang bunyi ya, yang di bawah 20 itu bisa didengar oleh binatang-binatang, kemudian di atas 20 ribu itu bunyi ultrasonik dan sebagainya. Nah, kita sekarang bahasan kita adalah getaran yang bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Jadi lunak ini. Daun telinga ini lunak. Dia fungsinya menangkap suara yang berada dari luar. Ya, ditangkap dulu di daun telinga. Suara yang telah ditangkap kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima daun telinga. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Seperti apa sih tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan di mana letaknya? Nanti Pak Sigit akan gambarkan di materi setelah ini, insya Allah. Di paragraf atau kalimat setelah ini, nanti Pak Sigit akan tunjukkan gambar-gambar atau penjelasan posisi dari masing-masing tulang atau semua alat indera pendengar kita. Ketiga tulang ini atau tadi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi disebut tulang-tulang pendengaran. Nah, telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran Eustachius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah, menyeimbangkan. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Mungkin agak susah membayangkannya anak-anakku semuanya. Nah, ini coba Pak Sigit perlihatkan gambarnya.
Oke, nah ini gambarnya. Penampang ya, sketsa dari indera pendengar manusia. Ini adalah daun telinga. Ini bisa dilihat di sini anak-anakku semuanya keterangannya. Ini daun telinga, kemudian ini ada 14 itu liang dengar, kemudian ada gendang, ini gendang telinga. Jadi hati-hati anakku kalau memasukkan cotton bud ini, nanti bisa kena gendang telinga ini lunak, mudah robek. Maka hati-hati ya. Jangan sampai kita menggunakan atau membersihkan daun telinga yang ada di dalam itu dengan cotton bud yang sembrono, tapi harus hati-hati sekali. Bahkan beberapa dokter menganjurkan jangan memakai cotton bud. Intinya adalah untuk keselamatan atau keawetan alat pendengaran kita, jangan sampai rusak. Oke, kemudian setelah dari gendang telinga ini, kemudian masuk ke dalam tulang, yaitu tulang martil. Ini tulang martil. Ini mungkin seperti martil ya, sehingga dikatakan tulang martil. Ini tulang martil, kemudian ada tulang landasan ya. Nomor 3 ini tulang landasan. Tulang landasan ini, tulang landasan. Kemudian 4 ini tulang sanggurdi. Nah, inilah tulang-tulang pendengaran ini 3 ini. Ada tulang martil, kemudian tulang landasan seperti landasan pesawat ini dia. Kemudian ada tulang sanggurdi. Anak-anakku kalau menjadi seorang ahli bisa nanti menemukan sehingga bisa menamakan namanya apa gitu ya. Tapi ini sudah kesepakatan dunia, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu ini tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Kemudian yang kelima posisinya di mana semuanya? Tulang-tulang pendengaran ya. Kelima ini 3 ini. Kelima itu tulang-tulang pendengaran, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Kemudian yang keenam saluran tengah lingkaran bawah. Kemudian 7 ini saluran setengah lingkaran atas. Yang 6 ini saluran setengah lingkaran bawah. Kemudian yang ke-8 saluran setengah lingkaran datar. Ini ada datar ya. Kemudian yang ke-9 ini yang dinamakan saraf ya. Ini seperti bulu rambut itu ya, saraf serambi. Kemudian yang ke-10 saraf rumah siput. Ini seperti rumah siput. Ini sarafnya. Kemudian yang ke-11 tuba Eustachius atau saluran Eustachius tadi ya, yang menghubungkan telinga luar dengan telinga dalam. Dan ini lubang tenggorokan, ini ruang tenggorokan. Kemudian yang 12 ini serambinya. Kemudian yang ke-13 tadi sudah Pak Sigit singgung, yaitu gendang telinga. Kemudian 14 yang dengar atau yang telinga fungsinya untuk menyalurkan dari luar, yaitu daun telinga yang menangkap suara dari luar kemudian masuk ke dalam gendang telinga. Oke anak-anakku semuanya, ini keterangan dari gambar indera pendengar kita ya. Jadi tolong dihafal anak-anakku semuanya, karena menghafal ini adalah salah satu pondasi kita, sehingga kita bisa mengambil hafalan-hafalan itu, sehingga ketika kita pengen memanggil hafalan kita karena menghubungkan dengan ilmu yang lain atau eksplorasi dalam bahasa kerennya itu ya, eksplorasi anak-anak itu hafalan kita datang ini pendengaran indera pendengar, ada pendengaran itu telinga itu antara manusia itu ini kemudian binatang lain ini kemudian ada udang ini ya, seperti itu. Ada perbedaan. Kalau kita hafal kita sudah langsung memanggil, tapi kalau kita tidak menghafal, kita hanya percaya pada Google, kita tidak mencari menghidupkan laptop. Tapi kalau kita menghafal, Masya Allah, tinggal memanggil saja hafalan-hafalan kita, sehingga kemudian mengeksplorasi, mengkolaborasikan pengetahuan kita, sehingga menjadi sesuatu yang sangat bagus ya. Sehingga kita bisa
mengkreasikan hafalan-hafalan kita, memanggil hafalan kita, kemudian menjadi hasil kreasi atas hafalan yang kita dapat. Jadi hafalan tetap merupakan suatu fondasi yang penting dalam pembelajaran, dalam menyimpan ilmu. Kemudian cara kerja telinga. Ini bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar. Nah, ini bisa nanti anak-anakku semuanya disimpulkan ya, dibuat semacam panah-panah itu sehingga menjadi kerangka ya, kerangka bagaimana suara itu bisa didengar oleh telinga kita, masuk ke dalam telinga kita, kemudian bisa menjadi sebuah suara yang terdengar oleh telinga kita. Jadi biar terpanah-panah, nah nanti biar memudahkan kita dalam apa? Suara yang berasal dari luar masuk ke dalam telinga melalui udara, masuk dulu ke ini, ditangkap dulu ya oleh daun telinga, betul, daun telinga, kemudian ke liang telinga, kemudian ke gendang telinga, nah semacam itu ya. Gendang telinga bergetar, lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar. Tulang-tulang pendengar ini ada 3 tadi, apa saja? Tulang landasan, ya, tulang martil, betul. Kemudian apa yang ketiga anakku? Tulang sanggurdi, ya betul. Atau tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Oh, ternyata indera kita, pendengar kita bisa sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah dan robek. Oh, berarti gendang telinga itu selaput tipis ya anak-anakku semuanya. Maka perlu dijaga karena dia mudah pecah dan robek. Tindakan apa yang dapat kamu lakukan ketika mendengar suara yang keras seperti suara petir? Buer gitu apa? Pasti kamu akan menutup telinga. Karena sekali lagi bahwa gendang telinga itu mudah sobek, mudah pecah. Nah, seperti itu. Agar apa? Agar ya suara itu yang memekakkan itu tidak kemudian membuat gendang telinga pecah. Kalau gendang telinga kita pecah, maka kita tidak akan bisa mendengar suara yang merdu, suara burung, suara bunda menyanyi, suara Pak Sigit memaparkan berita, memaparkan materi dan sebagainya. Oke, kelainan pada telinga langsung saja ada tuli. Ya, tuli ini kemampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara ya yang tersumbat ruang telinganya atau rusaknya saraf pendengar. Kemudian congek ini penyakit telinga yang biasa disebut oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Bagaimana cara memelihara kesehatan telinga? Terutama bagi anak-anak, yaitu dengan apa? Membersihkan telinga dengan teratur. Ingat, cara membersihkannya harus hati-hati, bawa ke dokter ya, biar lebih aman. Kalau pakai cotton bud pun juga harus hati-hati, bisa dibantu ayah dan bunda, jangan sampai kemudian merobek gendang telinga kita. Jangan sampai ketika membersihkan telinga itu dengan benda yang keras dan tajam, karena sekali lagi bisa merobek gendang telinga kita. Karena anakku semuanya itu yang mapel IPA, sekarang kita ke mapel IPS ya. Pak Sigit tambahi yaitu dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia, baik individu dan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang lain yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dalam proses interaksi sosial terjadi aktivitas yang saling mempengaruhi. Jadi harus ada saling mempengaruhi dalam interaksi sosial dan kita tidak bisa hidup sendiri. Memang harus berinteraksi. Coba anak-anakku bayangkan, anak-anakku makan nasi saja, belum tanpa lauknya, nasi saja ya. Nasi saja itu yang terlibat di dalamnya banyak sekali anak-anakku. Ada orang yang menanam padinya, ada orang yang membaca,
ya membajak sawah butuh alat membaja. Kemudian ada yang dalam bahasa Jawa itu dangir, memotong cangkul, kemudian melihara jangan sampai tumbuh rumput-rumputnya. Kemudian ada tenaga yang memanen, kemudian ada yang apalagi setelah memanen, menjemur, kemudian ada yang menggiling gabahnya biar jadi padi. Jadi Masya Allah, makan nasi saja banyak orang yang terlibat di dalamnya, maka kita tidak bisa hidup mandiri. Hidup sendiri maksud Pak Sigit, ya. Bukan hidup mandiri, hidup sendiri. Jadi memang kita harus berinteraksi secara sosial di lingkungan kita. Oke, berikutnya yang pertama, interaksi sosial di lingkungan sekolah. Di saat ini kasus pandemi kita terbatasi oleh wabah COVID-19 ini, sehingga kita hanya berada di rumah. Bahkan kita belajar pun dari rumah ya, PDN, belajar dari rumah. Karena kondisi wabah ini memang luar biasa, bisa menjadi penghalang kita untuk berinteraksi sosial di lingkungan sekolah. Tapi tetap bersemangat ya anak-anakku semuanya. Insya Allah kita berdoa semoga wabah ini cepat berakhir dan kita juga semakin bersyukur. Wah, ternyata dulu ketika kita sekolah itu memang harus berinteraksi, memang harus saling mempengaruhi, memang harus saling bekerja sama, saling membantu, saling berbagi itu dengan siswa yang lain. Oke, kemudian yang kedua, interaksi di lingkungan keluarga. Ya, ini penting sekali anak-anakku semuanya. Jangan sampai karena kita sudah punya HP semuanya, sehingga kita jarang berkomunikasi dengan orang tua kita. Kita jarang berkomunikasi dengan kakak kita jarang berkomunikasi dengan adik kita. Atau berkomunikasi tapi justru malah saling bertengkar. Jangan sampai, karena keluarga harus kita bangun bersama. Keluarga adalah tempat istirahat kita, setelah kita berikhtiar, berusaha, bekerja selama 1 hari penuh. Jadikan keluarga itu menjadi rumah yang aman, yang menyenangkan buat kita semuanya. Jadi anak-anakku juga harus terlibat di sana, membantu ayah dan bunda bagaimana mengkondisikan keluarga, mengkondisikan ini ayah, bunda, kakak, adik, sehingga tetap nyaman. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Jadi harus selalu dijaga interaksi di lingkungan keluarga kita. Kemudian yang berikutnya, interaksi sosial di lingkungan sekitar. Ya, ini dengan sahabat-sahabat kita di rumah, sahabat-sahabat kita dalam perjalanan, teman-teman kita. Nah, kita pun juga harus saling menjaga, ya. Saling menjaga untuk memupuk jiwa kebersamaan kita, kesetiakawanan, bahkan menghemat energi dibandingkan ketika bermain komputer, menonton televisi, gadget dan sebagainya. Tapi anak-anakku semuanya kalau main gadget dengan teman-temannya ya harus berinteraksi, jangan bermain bersama tapi sendiri-sendiri. Kalau bermain bersama tolong berusaha untuk saling bekerja sama, untuk berkomunikasi, bertatap muka dan sebagainya. Tapi karena kasus pandemi ini ya, memang kita harus menjaga jarak anak-anakku semuanya agar kita sehat semuanya. Karena kalau sudah terserang positif itu membahayakan bagi orang tua kita, membahayakan ke teman-teman kita, bahkan membahayakan diri kita. Harus banyak ongkos yang harus kita bayar untuk apa? Untuk mengobati ayah bunda, mengobati kita, mengobati kakak kita dan sebagainya. Maka tetap harus menjaga social distance, artinya menjaga jarak kita ketika berinteraksi, kemudian juga memakai masker dan sering cuci tangan. Belajar dari cerita ya, jadi ini berbeda agama, tetapi kita saling bekerja sama, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati ya, sehingga keenam sekawan tadi yang Pak Sigit bacakan menjadi teman yang spesial, yang saling membantu, saling berbagi, saling menghormati, sehingga tidak ada yang namanya riak-riak kecil, perpecahan atau apa bahasanya anak-anak itu ya, saling menyakiti ya. Jangan sampai kita saling menyakiti, tapi bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita sesama teman kita. Karena apa? Dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dunia berarti dalam satu wadah sama-sama
ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi harus saling mengembangkan sikap tenggang rasa, saling bekerja sama, saling berbagi, ya, menghormati, ya. Jangan sampai justru mengadu domba, jangan sampai. Dan anak-anak harus berbagi cerita juga dengan orang tuanya. Bagaimana ketika pelajaran di sekolah, bagaimana ketika bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Maka anak-anak sering bercerita kepada ayah bunda. Dan ayah bunda insya Allah akan dengan senang hati mendengarkan cerita dari Ananda, dari anak-anakku semuanya. Dan ini Masya Allah akan menjadi apa? Menjadi jembatan untuk saling menyayangi, menyenangi, membuat keluarga kita jadi nyaman. Untuk apa? Untuk menuju tangga-tangga kesuksesan bagi anak-anakku semuanya. Terima kasih, mungkin itu yang Pak Sigit sampaikan untuk pembelajaran 1, subtema 1 di tema 1 ini. Salam belajar, semoga sukses selalu buat anak-anakku semuanya. Jangan lupa kumpulkan kebaikan sekecil apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.